Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Sen Febrianto dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Tugas ini berjudul tentang analisis jabatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ialah Airin, yang kedua Rizky Julian, dan yang ketiga Sandra. Materi-materi yang ingin disampaikan pada kelompok kami ialah yang pertama analisis jabatan, yang kedua tujuan dan manfaat analisis jabatan, yang ketiga job description dan job specification, yang keempat metode analisis jabatan, dan yang kelima analisis jabatan dan manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Rizky Julian. Kepada Rizky saya persilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Julian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan dan job analisis jabatan sebagai berikut. 1. Analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis jabatan atau analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Menurut Dessler dalam kurung 2011 bagi 116 analisis jabatan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan dalam kurung daftar tentang pekerjaan tersebut dan spesifikasi pekerjaan dalam kurung jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Dessler, penyelia atau spesialis dalam sumber daya manusia biasanya mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan. 1. Aktivitas pekerjaan. 2. Perilaku manusia. 3. Mesin, perangkat, dan bantuan pekerjaan. 4. Standar prestasi. 5. Konteks jabatan. 6. Tuntunan manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra, saya akan menjelaskan tujuan analisis jabatan. A. Faktor pendukung proses manajerial perusahaan. Proses manajerial ini memerlukan sebuah tahap yang menjadikan seorang manajer harus jeli dalam memahami karyawannya. Dengan analisis ini, seseorang akan dengan mudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompetensi individu. B. Menunjang proses rekrutmen. Pada saat tertentu, perusahaan akan melakukan penyegaran karyawan melalui proses rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk memutuskan orang yang tepat di tempat yang tepat, atau dapat dikatakan orang yang tepat menduduki jabatan dalam sebuah pekerjaan di perusahaan tersebut. C. Mengukur kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang baik atau buruk akan berdampak pada efektivitas sebuah perusahaan. Perusahaan akan mendeteksi apakah tujuan dan juga sasaran yang ada membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan yang akan lebih mudah untuk diukur dan juga nilai sesuai dengan standar yang ada. D. Adanya manajemen kompensasi. Analisis jabatan merupakan tahapan krusial untuk menentukan besaran paket gaji seorang karyawan di dalam perusahaan. Bahkan, tidak cukup itu saja. Besarnya tunjangan dan insentif dapat ditentukan dengan menentukan analisis ini. Dengan adanya hal tersebut, akan memudahkan penentuan besaran kompensasi bagi karyawan oleh manajer sumber daya manusia. E. Menjadi media pelatihan pengembangan karyawan. Dengan adanya analisis ini, manajer dapat menetapkan keputusan untuk tidak menilai kebutuhan model pengembangan yang sesuai dengan karyawan. Selain itu pula dapat memudahkan manajemen untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus ditempuh untuk memberikan keterampilan yang berguna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan tersebut. F. Meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menetapkan analisis jabatan yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri.
Ketika sebuah produktivitas perusahaan mampu berjalan dengan baik, kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Peluang perusahaan untuk berkembang justru lebih banyak. Nama saya Airin dan saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah diberikan oleh Sandra. Manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membantu memecahkan masalah kepegawaian. Jadi, ketika seseorang pegawai mendapatkan masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis ini. Kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. Yang kedua, menempatkan individu secara tepat. Maksudnya di sini adalah analisis jabatan ini mampu menangkap atau melihat posisi seperti apakah yang tepat untuk para pegawai. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seseorang karyawan pada posisi yang mereka kuasai. Yang ketiga, sebagai sarana jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu meningkatkan skill karyawannya. Dengan analisis ini, maka perusahaan akan mampu memilih seseorang yang tepat atau sesuai dengan posisinya untuk melakukan promosi jabatan. Karena hal ini akan berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan pada pegawai tersebut. Dan terakhir, 4. Memperkaya informasi perusahaan sebagai kebijakan baru. Ketika perusahaan mempunyai kekurangan terhadap informasi para pegawai, maka analisis inilah yang akan menjadi sarana pembenahan. Hal ini juga akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sebuah kebijakan yang baru untuk kedepannya. Job description. Job description memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seseorang pejabat pada suatu jabatan. Uraian pekerjaan harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan, supaya pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Di dalam job description harus menguraikan hal-hal berikut. 1. Identifikasi pekerjaan atau jabatan. 2. Hubungan tugas dan tanggung jawab. 3. Standar wewenang dan pekerjaan. 4. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. 5. Pekerjaan atau jawaban penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Job specification. Job specification memiliki tujuan agar persyaratan bagi pekerja yang akan direkrut menjadi jelas. Selain itu, job specification juga digunakan sebagai dasar untuk menyeleksi dini di tingkat luar perusahaan. Artinya sebelum perusahaan menyeleksi sendiri dari sekian banyak calon pelamar, dengan sendirinya jumlah peminat atau pelamar akan berkurang setelah membaca persyaratan yang tertulis dalam job spesifikasi. Secara umum, job spesifikasi membuat hal-hal sebagai berikut. 1. Tingkat pendidikan pekerja. 2. Jenis kelamin pekerja. 3. Pengetahuan dan kecapakan pekerja. 4. Batas umur pekerja. 5. Status pernikahan. 6. Minat pekerja. Saya Sandy Febrianto akan melanjutkan pembahasan dari Rizky Julian. Metode analisis jabatan. Di dalam metode analisis jabatan ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu metode observasi, kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode kuesioner. Pertama kita akan membahas apa itu metode observasi. Pada metode ini, analisis jabatan yang menggunakan observasi ini, seorang analisis jabatan atau orang yang melakukan analisis jabatan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya, tanggung jawabnya maupun bukan tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan atau cara yang digunakan untuk melakukan tugas, serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan resiko. Terdapat 3 teknik khusus untuk observasi ini, yaitu 1. Pengamatan langsung atau direction observation. Yang kedua, analisis metode kerja atau work analysis method. Yang ketiga, dan teknik insiden kritis atau critical incident technique. Yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara ini adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya terdapat 3 jenis wawancara, yaitu
satu, wawancara individual, yaitu wawancara yang hanya dilakukan kepada karyawan terkait. Kedua, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Ketiga, wawancara dengan penyelia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut. Dan metode yang terakhir yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analisis jabatan yang sering digunakan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatan. Saya Airin dan saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah diberikan oleh Sandy, yaitu hubungan antara fungsi sumber daya manusia dengan analisis jabatan. Yang pertama ada mengevaluasi pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan, yang kedua menghilangkan persyaratan jabatan yang tidak perlu yang dapat menciptakan diskriminasi pengadaan tenaga kerja, yang ketiga merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, yang keempat mencocokkan pelamar dengan lowongan yang tersedia, kelima menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang baru dan karyawan yang berpengalaman, keenam membuat rencana pengembangan potensi karyawan, ketujuh menetapkan standar kinerja realistis, dan terakhir 8 menetapkan karyawan pada pekerjaan yang memungkinkan menggunakan keterampilan secara efektif. Terkait terhadap 8 poin hubungan sumber daya manusia dengan analisis jabatan ini ternyata menjadi salah satu langkah penting yang tidak boleh kita sepelekan, karena hal ini didasari fakta bahwa suatu perusahaan ternyata tergantung terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tentunya SDM tersebut harus ditempatkan pada tempat yang tepat sehingga terciptanya mutu atau profesionalisme para pegawai yang ada di dalam perusahaan. Penempatan SDM yang tepat atau dalam bahasa kerennya right man in the right place diawali dengan proses analisis jabatan, kemudian dapat diketahuilah kemampuan apa saja nih yang harus dikuasai oleh SDM yang akan direkrut oleh perusahaan. Proses ini bertujuan agar semua pegawai dalam perusahaan memiliki kapasitas atau kemampuan dalam melaksanakan bidang pekerjaannya masing-masing. Baik, demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami, dan apabila ada kesalahpahaman kami mohon minta maaf dan kami memakluminya. Sekian presentasi kelompok kami, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.